Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11 dari orang-orang yang masuk Islam setelah Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Suhail bin Amr. Nama beliau Sayyidina Suhail bin Amr bin Abdi Syams Al-Kinani. Beliau ini Al-Kinani, bukan apa, Al-Amiri, karena Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dipanggil dengan Abu Yazid. Beliau masuk Islam di Fatah Makkah dan juga dikenal termasuk orang yang Islamnya baik dari semenjak beliau masuk Islam. Kana ahadal ashraf min Quraisy wa sadatihim fil jahiliyah. Beliau salah satu tokoh Quraisy dan petingginya di masa jahiliyah. Usira yauma badrin kafiron wa kana khatiba Quraisy. Saat perang Badar beliau termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin dalam keadaan kafir dan menjadi tukang bicara, jubir, jubirnya orang kafir Quraisy. Sehingga ketika ditawan itu Suhail bin Amr, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inza' thaniyatahu fala yakumu alaika khatiban abada. Ya Rasulullah, cabut itu gigi serinya, biar enggak berbicara lagi tentang engkau selama-lamanya. Katanya Rasulullah, da'ha ya Umar, da'ha, tinggalkan, biarkan itu enggak usah dilakukan. Fala allaha antasurraka yauman. Ya mungkin di kemudian hari Suhail ini kata-katanya, khutbahnya membuat kamu bahagia. Suatu saat Suhail akan memberikan kamu kebahagiaan dengan kata-katanya. Padahal setelah ditawan itu ditebus oleh orang-orang kafir Quraisy, tetap memusuhi Islam. Terbukti apa yang disampaikan Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebagian besar penduduk Mekah itu ingin ar-ruju' anil Islam, keluar dari Islam. Banyak yang mau murtad. Kenapa? Dianggap Nabi kita telah wafat, nggak ada yang mengajarkan kita lagi, sudah selesai risalahnya. Sehingga pemimpin yang ada di kota Mekah saat itu yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Itab bin Usaid, itu khawatir dan sembunyi, memiliki rasa takut.
Sehingga saat itu fagama Suhail bin Amr radhiyallahu anhu khatiban. Berdiri beliau ini Ustaz bin Suhail bin Amr berdiri berkhutbah. Fahamidallah ta'ala wa athna alaih. Memuji Allah, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar di Madinah. Yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar di Madinah persis yang disampaikan oleh Suhail bin Amr di Makkah. Dengan mengatakan ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Kalau kamu beragama Islam yang kamu sembah itu Muhammad, ya Muhammad wafat. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Kalau yang kalian sembah itu Allah, Allah itu maha hidup, gak akan mati. Alam ta'lamu, bukankah kalian sudah mengetahui annallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad bakal mati dan orang-orang itu mereka juga bakal mati. Memang saat itu sahabat seperti terlupa ayat Al-Quran. Banyak dari mereka terlupa ayat Al-Quran, kecuali hanya beberapa orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, seperti juga Suhail bin Amr. Sayyidina Umar pun enggak tersadar akan ayat-ayat Al-Quran, sampai Sayyidina Umar itu pernah mengatakan seakan-akan waktu itu enggak pernah terdengar ayat ini, padahal sudah berulang kali. Kita baca di Sahih Bukhari, Sayyidina Umar itu titen dengan Al-Quran, sampai ketika jadi makmumnya siapa itu lupa, di akhir-akhir Sahih Bukhari itu dibaca juga. Di saat diimami seseorang, bacanya kok beda dengan yang diajarkan Nabi. Geremeng dalam sholat Sayyidina Umar ini. Tapi apalagi sholat, selesai sholat langsung dipanggil Sayyidina Umar, kamu ngerubah Al-Quran. Enggak, saya diajar Rasulullah seperti ini. Enggak mungkin, bohong kamu. Saya diajar Rasulullah seperti ini. Bawa oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah, dilaporkan ke Rasulullah, disuruh baca oleh Rasulullah, kalau nggak salah Hisham kalau nggak salah. Suruh baca, dibaca, kadzalika unzilat, seperti itu diturunkan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar disuruh baca, kadzalika unzilat. Kemudian Nabi mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara baca. Diturunkan oleh Allah dengan 7 cara baca. Alhasil ini menandakan Sayyidina Umar itu titen. Tapi saat wafatnya Rasulullah akan lupa dengan ayat ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Nabi Muhammad itu hanya sebatas rasul, manusia. Ya ada ujungnya, semua rasul sebelumnya sudah wafat. Hanya tersisa Nabi Isa. Ada riwayat Nabi Yahya juga, tapi kebanyakan hanya tersisa Nabi Isa, nanti turun di akhir zaman. Dan kedepannya pun Nabi Isa akan mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saya membaca beberapa ayat yang lain, kemudian beliau mengatakan wallahi, katanya Sayyidina Suhail, wallahi demi Allah, inni a'lamu, saya yakin anna hadzal din, agama ini sayamtaddu imtidad syamsi fi tulu'iha wa ghurubiha, akan meluas agama ini dari timur ke barat seperti terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Terbukti tidak ada satu tempat kecuali di situ ditemukan Islam, kecuali hanya sebagian kecil. Wa tawakkalu ala rabbikum, berpasrah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dinallaha qaimun wa kalimatuhu tammah, karena agama Allah tetap kokoh berdiri dan ketentuan Allah akan sempurna. Wa innallaha nasirun man nasarahu wa muqawwin dinahu, Allah akan menolong orang yang membantu agama Allah, dan Allah akan memperkuat agamanya. Wa qad jama'akumullahu ala khairikum, Allah satukan kalian pada yang terbaik di antara kalian. Yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dijadikan khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau mengatakan inna dzalika lam yazidil Islam illa quwwah, dan itu tidak menjadikan Islam kecuali tambah kuat. Faman ra'ainahu irtadda darabna unuqah, yang saya temui murtad keluar dari Islam akan aku penggal lehernya. Akhirnya ketika mendengarkan khutbah daripada Sayyidina Suhail bin Amr, mereka mundur dari murtadnya, nggak mau murtad, nggak mau berpikir apapun, berpikir dengan perpikiran logis bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tuntunan, bukan untuk disembah, sehingga kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sebelum masuk Islam ada satu kejadian saat Sulh Hudaybiyah, setelah ditebus oleh kafir Quraisy, saat terjadi Sulh Hudaybiyah. Jadi saat itu Nabi ingin melakukan umrah ke kota Mekah, tapi dihalangi, nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk. Sampai di situ ada perjanjian. Sebetulnya Sayyidina Umar yang menolak perjanjian itu, yang paling menolak saat itu Sayyidina Umar. Kenapa? Menganggap kita dalam kebenaran, kalau memang butuh perang-perang. Tapi Rasulullah nggak, memilih jalur damai. Lah datang ini Suhail bin Amr sebagai utusan dari orang kafir Quraisy untuk perjanjian. Maka Nabi mengatakan, laqad sahhala lakum min amrikum, laqad suhila lakum min amrikum. Allah permudah urusan kalian dengan datangnya Suhail ini. Datang Suhail mengatakan, ayo kita buat persetujuan, tulis satu surat yang akan saya sampaikan ke kafir Quraisy. Bacaan Nabi SAW al-Katib, Nabi meminta memanggil seseorang untuk menulis. Kalau nggak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disuruh nulis. Tulis. Nabi nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis sama Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim. Jawab oleh Suhail, Amar Rahman fa wallahi ma adri mahu walakin uktub bismikallahumma kama kunta taktub. Adapun Ar-Rahman, saya nggak tahu apa itu. Yang saya tahu, tulis bismikallahumma seperti kamu dulu nulisnya. Dulu, dari dulu orang kafir itu kalau nulis surat atau nulis apa, dimulai dengan bismikallahumma. Dan awalnya memang bismikallahumma, kemudian turun ayat Bismillahi majreha mursaha, ganti Bismillah. Kemudian apa itu? Kulit Allah awid rahman, akhirnya diganti Bismillahirrahman. Sampai turun ayat apa itu? Surat An-Naml tentang Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim itu. Turun ayat itu akhirnya diganti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulis Bismikallahumma, katanya Rasulullah, gantiin tulis Bismikallahumma. Katanya Sayyidina Ali, dalam riwayat sini sebenarnya waqala muslimun, kaum muslimin, tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan Sayyidina Ali, wallahi la naktub illa Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dihapus oleh Rasulullah, ditulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Lanjut, hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah permintaan tuntutan dari Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Katanya Suhail, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma saddadnaka 'anil bait wa la qatalnak. Kalau kami tahu kamu ini Rasulullah, ya kami enggak akan menghalangi kamu dari Ka'bah dan kami enggak akan memerangi kamu. Walakin, tapi tulis uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Dijawab oleh Nabi, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah aku adalah Rasul sekalipun kalian tidak mempercayai itu. Kalian mendustakan itu. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Enggak mau Sayyidina Ali taruh. Taruh, akhirnya Nabi nyuruh yang lain ditulis Muhammad bin Abdullah. Selesai itu sampai Sulh Hudaybiyah. Terjadi Sulh Hudaybiyah ini justru menguntungkan Islam lebih besar daripada ketika itu misalkan perang. Kenapa? Nabi menyebarkan surat-surat ke kerajaan-kerajaan, semakin besar Islam. Sehingga saat Fatah Makkah betul-betul kekuatan Islam lebih kuat dibanding saat Sulh Hudaybiyah. Lah setelah Islam
Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar bahwa Sayyidina Suhail ini termasuk orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ya, bahkan dikatakan tidak ditemukan seseorang yang ibadahnya lebih baik dari orang-orang Fatah Makkah daripada Suhail bin Amr. Orang-orang yang masuk Islam dari Fatah Makkah, yang ibadahnya terbaik ya Suhail bin Amr ini. Ya, keluar bersama rombongan ke Syam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan innahu shama wa tahajjada hatta syahaba launuhu wa taghayyar. Beliau ini puasa dan tahajud sampai warna kulitnya memucat. Wa kana katsiral buka idza sami'al Qur'an. Sering nangis ketika baca Al-Qur'an, ketika mendengarkan Al-Qur'an. Beliau pernah mengatakan wallahi lau la ada mauqifan waqaftuhu ma'al musyrikin illa waqaftu ma'al muslimin mithlah. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan satu kejadian yang aku lakukan di kaum musyrik kecuali aku lakukan juga bersama kaum muslimin. Jadi dulu aku memerangi kaum muslimin, sekarang aku memerangi kaum musyrikin. Dulu aku melakukan ini kepada muslimin, sekarang aku melakukan ini kepada musyrikin. Semuanya dilakukan dengan sama. Wala nafaqatan anfaqtuha ma'al musyrikin illa anfaqtu 'alal muslimin mithlaha. Begitu juga apa yang saya keluarkan harta saya dulu untuk kaum musyrikin, memenangkan kaum musyrikin, sekarang saya keluarkan juga untuk kemenangan kaum muslimin. Persis seperti apa yang dulu saya lakukan. Kata beliau, la'allallaha an yatalawwa ba'dahu ba'dan. Ya, mudah-mudahan satu sama lain saling menutupi sehingga impas. Ya, ini kekhawatiran beliau, padahal keislaman itu sudah menghapus dosa. Tapi kekhawatiran beliau karena besarnya dulu pengaruh beliau kepada orang-orang kafir dalam memusuhi Islam, beliau ingin membalas apa yang beliau lakukan dulunya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, laqad nadartu ila Suhail bin Amr fi hajjatil wada. Aku melihat Suhail bin Amr fi hajjatil wada, di saat berhajat haji wada itu, qa'iman indal manhar, berdiri di tempat nyembelih haji. Yuqarribu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bananatan. Beliau yang mendekatkan ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah yanharuha biyadihi. Rasulullah yang nyembelih sendiri. Wada'al halak fa halaka ra'sahu. Setelah itu Nabi manggil tukang potong untuk menggondol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru ila Suhail. Aku perhatikan Suhail itu yaltaqitu min sya'arihi. Aku perhatikan dia memungut rambut-rambutnya Nabi. Wa urahu yad'uhu ala aini. Aku lihat dia ini meletakkan rambut-rambut itu di matanya. Setelah itu wa azkuru iba'ahu an yuqirra yaumal Hudaybiyah bi an yaktuba bismillahirrahmanirrahim wa ya'ba an yaktuba Muhammad Rasulullah. Aku ingat dulu dia termasuk orang yang menolak saat perang Hudaybiyah, saat sulh Hudaybiyah, untuk menulis bismillahirrahmanirrahim dan menolak untuk ditulis Muhammad Rasulullah. Dulu seperti itu. Hudaybiyah itu tahun ke-6, Hajatul Wada tahun ke-10. Perbedaannya sangat bertolak belakang. Nah, karena itu kita nggak boleh meremehkan seseorang sekalipun dia kafir. Jangan pernah merendahkan seseorang sekalipun dia kafir. Mungkin Allah berikan hidayah dia menjadi orang yang lebih baik, bahkan lebih sempurna dari kita. Jangan pernah kita karena saat-saat ini, akhir-akhir ini banyak isu-isu yang menyebar membuat kita merendahkan orang lain. Bahkan orang yang masuk Islam disuudoni sekarang. Ada indikasi apa? Ada tujuan apa? Tutupan indikasi tujuan mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad selesai. Kalaupun dia mau niatan yang lain itu urusan hatinya dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita ini zahir, dia mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, selesai. Bingung, ada hati-hati ini, hati-hati. Curiga boleh, waspada boleh, tapi kalau sampai su'dzon, menuduh, ada buruk sangka, ndak ngini ya, ndak ngini ya, ndak ngini ya. Ya, ini yang terjadi zaman sekarang. Semua macam, berbagai macam sudah. Kalau nggak tahu jangan
dihukumi. Kalau nggak tahu jangan dihukumi. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketika mengingat itu, fahamitullah alladzi hadahu lil Islam. Aku bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Suhail bin Amr. Dan salawatullah wa barakatuh ala nabiyyir rahmah alladzi hadana bihi. Dan salawat keberkahan Allah tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebabnya kita mendapatkan hidayah. Wa anqadzana bihi minal halakah, dan yang dengan sebabnya kita terselamatkan dari kehancuran. Nah, di sini gambaran yang sangat luar biasa dari Sayyidina Suhail, dari awalnya memusuhi Nabi yang sangat luar biasa menjadi pecintanya Nabi. Ya, beberapa rambutnya Nabi diletakkan di matanya, tanda cinta, tanda bahagia. Ya, wafatuhu radhiyallahu anhu, beliau wafat, tufiya Suhail radhiyallahu anhu bita'un. Beliau terkena musibah ta'un. Ya, di tahun Amwas, ya, tahun Amwas. Di tahun ke-18 Hijriah. Tahun ke-18 Hijriah di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada riwayat beliau meninggal di Yarmuk. Yarmuk ini satu lembah di pinggiran negara Syam. Di situ tempat turunnya sungai Urdun, Yordania, di daerah Yordania. Nah, di situ perang Yarmuk antara kaum muslimin dan Romawi. Ya. Dan di perang itulah kerajaan Qaisar tunduk kepada muslimin, ya, di peperangan Yarmuk. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk menjalankan kebaikan, ketaatan dan ibadah, menjauhkan kita daripada kesalahan, kemaksiatan dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.